Dalam sholat ada sunnah namanya sunnah sakatat, sunnah untuk diam. Kapan itu, Mib? Di 6 keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, syafi'il mudhnibin, habib rabbil alamin, abil qasim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Berada di bulan Rajab, Al-Asab wal-Asam, dinamakan Al-Asab karena banyak anugerah Allah yang dituangkan. Dinamakan Al-Asam karena tuli dari suara-suara pertikaian. Tidak ada perang di bulan Rajab. Tidak ada pertikaian dari zaman dahulu kala sebelum datangnya Islam. Jahiliyah memuliakan bulan Rajab. Kalau mereka mau berperang, ditunda perangnya selesainya bulan Rajab, karena di hati mereka sangat mulia dan sangat agung bulan Rajab. Inna iddatash shuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan mulia dari 12 bulan, dan jangan pernah kalian berbuat zalim di dalamnya. Imam Ibnu Katsir mendatangkan riwayat dari Qatadah bahwa dilipat ganda berbuat amal soleh di dalamnya, juga begitu juga berlipat ganda dosa bagi orang yang berbuat dosa di dalamnya. Jadi bulan haram yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang sendirian terpisah dari yang 3, yaitu bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya. Jahiliyah saja mengagungkan, sampai Islam juga mengagungkan dan menghormati bulan Rajab yang mulia. Dianjurkan banyak baca istighfar.
dianjurkan banyak baca istighfar. Ada Sayyidul Istighfar pagi dan sore baca satu kali. Ada istighfar dari Wahab bin Munabbih yang kita amalkan tadi, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ada juga istighfar yang dianjurkan oleh Imam Haddad 7 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih la yamutu wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala hayata wala mauta wala nusyura. 7 kali dalam bulan Rajab, bulan haram. Banyak beragam baca istighfar. Ini dianjurkan memperbanyak di bulan Rajab, artinya bulan istighfar, bulan taubat kepada Allah. Umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa itu, mereka ditinggal pergi sama Nabi Musa untuk menghadap Allah. Kemudian di belakang mereka dititipkan kepada Nabi Harun. Ternyata satu dari umatnya namanya Samiri. Siapa? Samiri. Namanya Samiri, bukan Samsuri. Samiri ini faqabattu qabdatan min atharir rasul. Ngelihat ada bekasnya malaikat Jibril waktu turun nyampaikan wahyu. Bekasnya itu digenggam debunya, digenggam debu bekas injaan malaikat, apa injaan kendaraannya, apa kakinya. Kemudian sama Samiri ini dilempar fanabattuha ke patung. Dia buat patungan sapi. Dia buat patung berbentuk kemudian dilempar dengan bekas debu yang dia dapat dari injaan kakinya malaikat Jibril atau kendaraannya malaikat. Dilempar ke patung sapi itu, kemudian sapinya hidup, bersuara. Akhirnya kata Samiri, wahai Bani Israel, ini Tuhan kalian. Nih bisa hidup ini. Nih suara ini. Ini Tuhan kalian. Nabi Musa lagi pergi menghadap Tuhannya 40 harian. Akhirnya banyak dari umatnya Nabi Musa yang tersesat. Ngapain Nabi nyembah yang dibuat oleh Sami? Hanya kalau punya anak jangan dikasih nama Samiri. Akhirnya poin yang pertama, bekas dari injaannya malaikat bisa menghidupkan patung yang mati. Ini jadi dalil bahwa bekasnya makhluk yang dekat sama Allah itu punya nilai harganya. Bekasnya orang soleh, bekasnya orang wali, air minum, bekas sandal, bekas baju, bekas sorban itu punya nilai. Makanya kalau Habib pakai sorban, saya nanya sama orang-orang yang namun, kamu minta sarung baru apa sarung bekas? Sarung bekas aja Habib, bekasnya Habib aja. Loh, baru udah mau? Enggak Habib, minta bekas. Kenapa? Barokahnya. Pinter kamu ya. Karena kalau baru wadimur, kalau bekas BHS. Tapi begitulah orang itu
walaupun dikasih bekas Wadimor, yang penting bekasnya Habib katanya. Subhanallah. Ada dalilnya, bekasnya orang-orang yang dianggap takwa, soleh secara zahir, dekat itu punya nilai. Beda. Cincin kalau sudah dipakai Habib yang 100.000 bisa 1 juta. Mau pada segelem. Tapi kalau dipakai Pak Ahmad ya sesuai harga pasar. Iya apa tidak? Iya. Jadi kalau nalpek ka pereng mulja norok mulja. Kulitnya sapi kalau nalpek ke buku, ke Quran, disampuli kulit, dicium terus tiap hari baca Quran. Tapi kalau nalpek ke hadra, ditapui terus tiap hari. Sakit itu. Maka tergantung kamu mau nalpek ke siapa. Ya, nalpek orang mulia, nempel ke orang mulia, ikut jadi mulia. Nah, akhirnya sesatlah kaum Nabi Musa itu karena menduakan Allah, syirik. Akhirnya Nabi Musa datang, marah Nabi Musa ke kaum. Apa kata Nabi Musa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Hei kaum, kamu sudah berbuat zalim karena kamu sudah menyembah patung sapi ini, ninggalin Allah, milih patung kalian semua harus taubat kepada Allah, kata Nabi Musa. Gimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum, kalian harus membunuh diri kalian sendiri. Tidak cukup astagfirullah, tidak cukup salat taubat. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, kalian harus membunuh kalian sendiri. Tebusan untuk meminta maaf, untuk bertaubat. Kaumnya Nabi Musa disuruh saling membunuh satu sama lain. Kata Nabi Musa, daripada kalian nanti tidak dimaafkan, disiksa di azab neraka, lebih baik tebus sekarang dengan cara saling membunuh taubatnya. Akhirnya kata ahli tafsir, mereka saling membunuh sampai dalam satu kejadian korbannya 70.000 untuk nebus dosanya. Berapa orang? Mati saling membunuh untuk nebus kesalahannya. Umatnya siapa ini? Musa. Nabi Musa. Salah satu kali karena lihat kehebatan kan, kok iso patung, iso ngomong, berarti ini benar-benar Tuhan. Salah, buat salah satu kali karena ngelihat sebuah yang tidak masuk akal, ini kayak Tuhan, ditinggal Nabi Musa, dihianati karena salah itu. Langsung tebusannya tidak cukup istighfar, tidak cukup salat taubat, tapi harus saling membunuh. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah berulang kali, istighfar. Cuma istighfar, tidak perlu ayo karena dosamu terlalu banyak, zina sudah, mabuk sudah, judi sudah, matiin orang sudah, ayo kamu harus dibunuh orang juga. Tidak ada gitu, ya kan? Tidak ada gitu. Karena kamu dosanya terlalu banyak, bandel, nakal, tidak cukup dengan ikut majelis taubat, tidak cukup. Kamu harus dibunuh juga. Sebagaimana kamu membunuh, sebagaimana kamu dizina, harus dizinai juga anakmu, istrimu. Ya apa kalau gitu? Nah, sebagaimana kamu haram terus, kamu juga harus nebus dengan bayar, misalnya nyembelih 100 sapi. Tidak gitu, tobatnya tidak gitu. Butuh cuma disesali, diakui, diistighfari, ditinggalin.
Selesai, dapat pengumuman dari Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Alhamdulillah, karena umatnya Nabi Muhammad. Makanya kapan itu Beb? Ya bulan Rajab ini diistighfari. Yang merasa punya banyak dosa, kalau saya punya dosa ninggalin sholat dulu Beb, ya diganti tobatnya, ninggalin sholat diganti, tidak cukup astagfirullah, astagfirullah, tidak sholat dulu 5 tahun, astagfirullah, tidak cukup, punya utang puasa Ramadan dulu Beb, tobatnya gimana? Ya diganti puasanya, tidak cukup nangis di at-taubah, astagfirullah, tidak cukup, harus diganti. Mumpung sehat diganti, jangan pamalopa saiki bien nggak bisa kayak gitu. Tobatnya harus diganti. Uang haram, uang tidak jelas, uang ini dibuang, jangan dipakai lagi. Udah cuma saya berhenti cuma pakai modal. Ya berarti modal usahamu terbangun dari yang haram semua nanti akhirnya. Tidak usah cuci bersih. Bulan Rajab bersih yang haram minggir semua. Kalau kamu pulang dari sawah celot kapi, apa yang kamu lakukan? Pakai minyak wangi apa mandi? Mandi dulu dong. Pakai sabun. Perlu pakai rinso, ya, pakai sabun bersih, mandi dulu, hilangkan celotnya, hilangkan keringatnya, baru kamu kelihatan seger, baru kamu pakai baru pakai minyak itu baru betul. Tapi kalau ada orang baru pulang dari sawah celot semuanya, keringatnya bau 45, langsung pakai minyak wangi, semprot sana semprot sini, apa yang terjadi? Aulang katanya. Ya apa? Kotor semuanya, langsung pakai minyak wangi. Menang enggak minyak wangi melawan celot, melawan keringat? Minyak wanginya beli dari Mekah Beb, mulai dari Madinah Beb. Perang sama keringat kamu, tambah rosak acara, ya, rusak semuanya. Gimana maksudnya Beb? Di Rajab ini bersih-bersih, buang dulu celotnya, buang dulu yang haram-haram dari dosamu, bersih-bersih dulu, bersih-bersih, mandi dulu. Sudah bersih, Rajabnya sudah istighfar tiap hari 70 kayak Habib tadi istighfar, sudah bersih sama orang, tobat sama orang, saling minta maaf, saling ridho. Kedoliman punya orang dibalik tonggo. Ngerti tonggo? Tangga bek tonggo apa bedanya? Tangga ada, tonggo yang disele ku balik tonggo. Tangga yang dipinjam balikkan ke dipinjam nginep tidak dibalik-balik tobatnya gitu, mengembalikan semua yang pernah diambil, kembalikan. Bulan Rajab bersih-bersih, kamu tidak tobat, Rajab kamu tidak istighfar, langsung Ramadan poso langsung saf pertama tarawih melok sajus Habib, puasa, tapi kamu belum tobat, ya sama dengan yang tadi itu, penuh dengan lumpur, penuh dengan keringat bau, diminyai, rusak. Jadi gimana Beb? Dari sekarang bersih-bersih, mandi yang betul dari semua dosa. Kalau berhubungan sama Allah diistighfari, disesali, ya, diakui, ditinggalin. Kalau berhubungan sama orang dikembalikan, diminta ikhlasnya, minta maaf. Yang musuhan damai, gitu loh. Baru kamu pantas nerima Ramadan. Baru kamu boleh pakai wewangian di Syaban dan di Ramadan.
Bukannya Ramadan penghapus dosa, Beb, ketemu. Ya gitu. Kalau kamu tidak siap-siap di Rajabnya, kamu memaksakan diri berwangi-wangi, sedangkan dalam diri masih banyak kotoran dan dosa. Makanya kita ini cukup istighfar, diampuni dosa kita, maka dimanfaatkan daripada umat sebelumnya harus saling bunuh untuk nebus dosanya. Ada lagi disebut sama ulama, Nabi Adam salah satu kali Nabi makan buah khuldi, langsung keluar dari surga. Tuh, nomor 2, turun ke dipisah dengan Nomor 3, katanya bajunya ditanggalkan, tidak ada baju. Nabi ini salah satu kali dipisah dari dibuka baju sampai ketemu di Jabal Rahmah katanya. Ya kan? Nah, kita salah berulang kali. Ada tidak bajunya yang dilepas sama Allah? Tidak, tetap ketutup rapi, harum namanya, terhormat orangnya. Gena betul? Buat dosa selingkuh misalnya, zina di luar, pulang sap makasap, ketemu sama istri, aman, tidak dipisah sama Allah, tidak dipisah sama Allah, ditutup-tutupi. Ya, ini semua rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu. Makanya ya ikhwan, ayo, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung yang mendapatkan buku catatan amalnya banyak istighfarnya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, atau kama qala Rasul. Siapa yang melazimi istighfar akan diberi jalan keluar dari kesusahannya, akan diberi jalan keluar dari kesusahan, kemudian diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Istighfar, datangin rezeki. Ada orang namu kepada Imam Ali atau Nabi Nuh dalam riwayat, Imam Ali, saya ini lama di kampung saya tidak turun hujan sehingga pertanian kering, minta amalan biar turun hujan. Kata dalam riwayat Imam Hasan Basri, kata beliau, baca istighfar. Ada lagi tamu yang nomor 2, Imam Ali atau ya Syekh, saya ini lama miskin, kerja terus tapi gak sukses-sukses. Karena sudah keliling dari barat timur, ngukur jalan, sudah mari wes, gak sukses. Sukses sedikit, rempak, todok boleh. Ya apa ini, kata Syekh ini, baca istighfar. Ada tamu lagi yang nomor 3, ya Syekh, saya ini kawin sudah puluhan tahun tidak punya anak, ingin sekali punya anak. Katanya Syekh ini, baca istighfar. Wah, kok penyakitnya berbeda, obatnya sama. Apa? Apa dalilnya? Oh, saya baca Quran. Di dalam Quran disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa harira. Yursilis sama alaikum midrara, hujan akan dikasih terus, hujannya hujan rahmat, bukan hujan banjir. Hujan rahmat, datang rezeki. Yursilis sama alaikum wa yumdidkum bi amwal. Yang tadi yang bingung kerja tak sukses, langsung dikasih amwal, rezeki yang lancar, enak. Ayo yang bingung-bingung ini, ada? Jangan tokepir ya lah. Bingung, istighfar ini resep dari Quran, bukan dari Habib, bukan dari Kiai, dari Quran. Wa yumdidkum bi amwal. Amalkan istighfar sehari 100, 300, 1000 telaan, akan berubah tatanan hidupmu. Hei yang bingung-bingung,
Hei yang sumpek-sumpek, daripada kamu bingung nulis curhat ke status WA, berbagi kebingungan dengan orang lain, daripada kamu cerita ke barat ke timur tidak nemu solusi, cerita sama Allah lewat istighfarmu, niati untuk datang rezeki, tidak apa-apa, gaspol, jangan nanggung, gaspol, apanya? Istighfarnya. Coba lihat, jangan macam-macam amalan. Aduh, yang istiqomah di Quran ini banyak no istighfarmu. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih, sampai kamu mendapatkan ketenangan. Allah janjiin lancar usahamu. Coba diamalkan, coba dipakai. Wong ini Quranmu, keyakinanmu. Pasaran sudah beb, tahu kalau istighfar beb lambok lebih. Oh iya, boleh malah. Kamu aja yang kurang istiqomah, kurang mantep, kurang yakin. Istighfar, janji dibuka jalan keluar untukmu. Nanti nemu kamu. Dan biasanya kamu kalau sudah nemu, kamu lupa bahwa itu efek dari istighfarmu. Lupa kamu ditolong sama orang, kamu dikasih pekerjaan sama orang, kamu lupa bahwa itu adalah bagian dari jeritan istighfarmu, jawaban dari istighfarmu. Cuma kamu lupa sudah. Kadang gitu kamu, kalau sudah dapat lupa, pas ditinggal istighfarnya. Gila sompek boleh. Wabanin, kemudian yang punya anak itu juga dikasih keturunan berkat istighfar. Karena istighfar itu ibarat kunci pembuka tabir, pembuka hijab, pembuka penghalang antara kita dengan kemiskinan, antara kita dengan ketidakpunyaan anak. Apa itu namanya? Tidak punya anak, apa namanya? Mandul. Antara kita dengan rezeki kita itu, innal abda la yuhram minar rizki bidzan bin asabah. Seorang hamba kadang tidak dapat rezeki gara-gara dosa yang menghalanginya. Yang dinamakan rezeki ini rezeki yang benar-benar ngantar kamu tambah baik, tambah takwa, bukan angka yang saya maksud. Ya, amalkan. Rajab ngajari kita untuk memperbanyak istighfar. Waffaqakumullah, semoga dapat taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal. Baik. Sekarang sunnah-sunnah solat di tengah solat. Kemarin terakhir membuka mata, tidak memejamkan mata di saat sholat, kecuali jika di depannya ada perempuan yang bukan mahramnya, pejam waktu sholat. Atau di depannya ada hal-hal yang bisa menyibukkan pandangan dan menghilangkan kekhusyuan, pejam waktu sholat. Tapi kalau tidak ada tujuan, tidak ada yang ganggu di musola kayak gini, orang-orang pejam, tidak ada ngefek apa-apa, tidak bikin khusyuk, tidak apa, kemudian pejam, maka itu khilaful aula, menyalahi keutamaan. Oh enggak beb, saya kalau pejam bisa khusyuk beb. Ya pejam, sunnah untukmu. Kalau saya tidak pejam beb, saya ngelihat jenis marmernya, jenis karpetnya, tidak khusyuk nanti. Ya, kalau kamu tidak bikin sibuk pikiranmu, buka mata lebih afdol daripada nutup mata. Fahim dong? Sebagian ahli tariqah itu, guru-guru kami ngajari kalau sholat taubat bahkan dimatiin lampunya, ya, supaya kayak kita tadi zikir tariqah, kita zikir hati, kenapa kok dimatiin lampunya? Biar mata tidak kemana-mana, biar khusyuk. Sudahlah gelap, saya disuruh pejam lagi. Satu, biar pikiran kemana-mana, karena pikiran itu kadang ngikuti arah mata memandang. Lihat kipas, akhirnya pikiran ke kipas. Lihat samping kanan, akhirnya pikiran ke samping kanan. Lihat sarungnya temannya, aduh, badimor. Pikiran main, pokoknya mata kemana, pikiran kemana. Makanya dalam tariqah itu untuk mengkhusukkan diri dimatiin lampunya, biar tidak mau ke kanan gelap, mau ke kiri gelap, ya kan, pejam lagi. Yang nomor dua, supaya belajar menghadapi kegelapan kubur. Iya kan, kamu di kubur ada tidak lampu kuning kayak gini? Ada tidak AC kayak gini? Li sekali lah sampean belajar gelap sendiri-sendiri, pejam, tidak merasa tidak ada orang lain, kamu dengan Allah saja.
Itu poinnya. Diajari untuk gimana kalau dalam kegelapan. Kita kan selalu ingin yang terang-terang terus, selalu ingin yang asik-asik terus, selalu ingin yang enak-enak terus, yang mewah-mewah terus. Zikir yang pagi tadi yang kita lakukan ngajari kita supaya dalam kegelapan kubur gimana. Untuk si ada AC-nya, walaupun gelap si adem, ya kan? Coba sekali-sekali dia tak matiin kipasnya, tak matiin AC-nya, pas gelap matiin lampunya. Baru kamu berpikir kayak gini nanti di alam gelapnya alam sudah itu sudah dimatiin, sudah suruh pejam, sudah pikiran satu seka husuk dari saking bandelnya. Memori-memori yang sebelumnya dari muamalah malam atau siang kemarin aktif, bikin sibuk hati. Padahal suasana sudah bikin tenang, sudah gelap, ya kan? Mendukung sudah, istighfar sudah disyahdukan, dibimbing sama guru. Ayo satukan hati dan pikiran. Itu saya gak bisa karena hatinya terlalu sibuk mikirin kemarin. Yo pomari gigi yo ketemuan BRE di lopo enggak gitu. Kesibukan yang kemarin masih kebawa di saat dia harus berdiri. Begitu hari-hari kita. Makanya pejam mata, gelap gulita, itu pelajaran untuk kita tambah. Sebagian orang sholat harus pejam mata biar gelap, biar tidak kemana-mana. Kalau baginya itu bikin husuk, tidak apa-apa, ya. Tapi afdolnya hendaknya dibuka Sekarang saktatus sholah. Yusannu lil musalli an yaskuta fi sholati sitta sakatat, kulla saktatin biqadri subhanallah. Sunnah bagi orang sholat, sunnah apa? Saktah, diem sebentar bagi orang sholat di 6 posisi keadaan. Jadi sunnah itu bukan hanya ucapan atau gerakan. Dalam sholat ada sunnah namanya sunnah sakatat, sunnah untuk diam. Kapan itu Beb? Di 6 keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang satu, yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, diam sebentar, sunnah. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan. Antara takbir dan doa iftitah sunnah diam sebentar seukuran subhanallah. Jangan lama-lama. Allahu Akbar, diam terlalu lama, telat nanti kamu. Ukuran Nomor 2, baina doa iftitah wa ta'awud. Setelah baca doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin, ya. Apa doa iftitah hafal? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Jangan terbalik. Wa ana minal muslimin, saya dari golongan orang muslim. Karena lama tidak dibaca, lupa. Wa ana minal musyrikin, saya dari orang musyrik. Salbut artinya ini. Wa ana minal Nah, dari selesai itu ke ta'awud, ke a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sebentar. Wa ana minal muslimin, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah. Paham? Nomor 2 itu. Nomor 3, antara ta'awud dan Fatihah. Kan dari doa iftitah ke ta'awud diam, dari ta'awud ke Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak dinyaringkan. Setelah ta'awud baru bismillahirrahmanirrahim, gitu. Antara ta'awud dan Fatihah. Nomor 4, antara Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu, baru ukuran subhanallah.
amin. Itu makmum yang ikut ngaji subuh. Kalau dah ikut ngaji subuh, dah dengar kabar waladdallin amin, keburu. Padahal dallin itu artinya orang-orang yang sesat, amin. Tidak ngerti. Nah sekarang sudah ngerti. Ada spasi, ada diam sebentar, ukuran subhanallah. Nah coba, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Istimewa. Masalah rahmat. Seandainya tidak ada pahala dalam sholat berjamaah kecuali pahalanya beramin, mengucapkan amin bersama imam dan malaikat, cukup sebagai keutamaan sholat jamaah. Tidak ada pahala lain, tidak ada pahala misalnya ke masjid, tidak ada pahala berjamaah. Cuma pahalanya beramin bersama imam dan malaikat, itu sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan sholat jamaah. Karena di saat orang bilang amin bersama imam, imam juga sunnah ngucapin amin. Bersama dengan itu para malaikat juga ngucapin Kalau sudah malaikatnya ngaminin juga, mustajab tidak? Mustajab. Mulai sekarang tahu sudah ya, ngucapin dari Fatihah ke amin harus ada diam sebentar. Kemudian antara amin dan surah, Muhammad, antara amin dan baca surat, kan waladdallin, diam sebentar, amin, diam lagi sebentar. Nah, kalau solatnya solat berjamaah, ya, kemudian solat jahriyah maghrib dan isya atau subuh, sunnah imam agak memberi spasi yang lebih panjang supaya makmum punya waktu baca surat Fatihah. Sunnah itu. Kalau solat isya maghrib subuh, imam yang ngerti diamnya agak panjang dikit supaya makmum punya kesempatan untuk menyelesaikan Fatihahnya dan bisa mendengar bacaan surat imam. Faham? Coba kita praktekkan dari Fatihah ke amin, dari amin ke surat. Amin ke surat ini agak panjang dikit diamnya, tapi jangan panjang-panjang banget untuk memberi kesempatan kepada makmum baca surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat setelahnya. Paham? Atau lebih panjang dari itu dikit lagi tidak apa-apa. Paham ya? Supaya setelah baca Fatihah makmumnya dengerin bacaannya Kalau tidak ngaji subuh, tidak tahu jadi imam. Waladdallin amin. Apalagi tahlil tarawih. Ada diemnya. Waladdallin min. Bukan plus. Min. Qul huwallahu ahad langsung. Menyalahi sunnah. Gitu ya? Min apa plus? Min. Akhirnya gimana nih? Jangan ya, udah cukup. Itu masa dulu, masa lalu, masa muda, kan sudah tua. Yang terakhir antara surat dan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Allahu Akbar, gitu. Bukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kepuru itu. Tak sesuai sun. Allahumma Muhammad. Fahim tum? Berapa tempat diam dalam solat? Yang pertama dari takbir ke kedua dari iftitah ke tiga dari ta'awud ke keempat dari Fatihah ke kemudian nomor 5 dari amin ke nomor 6 dari surat ke
gabung semua itu. Ya, jangan lama-lama juga, takut makmumnya juga tak omes ngamalkan cek lamanya, ya, diemnya terlalu lah, akhirnya banyak makmum yang mufarokoh. Jangan. Sampun. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tambah satu lagi, sunnah juga dalam solat membaca doaul iftitah. Doa apa iftitah itu? Iftataha yaftatihu iftitahan, pembukaan. Apa? Doa pembuka sunnah. Tapi ada 5 syarat. Hayo kon. Berapa? 5 syarat sunnah baca doa iftitah. Kalau tidak memenuhi 5 syarat ini, tidak usah baca doa iftitah, tidak sunnah. Nanti kita bahas bacaan doa iftitah seperti apa, arti dan maknanya. Syarat yang pertama, an yudrikal imam fil qiyam, fala yusannu idza adrakahu fil ruku' awis sujud awil itidal awit tasyahhud. Sunnah baca iftitah kalau nututi imam di dalam qiyam, dalam berdirinya imamnya sih berdiri Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampean baru takbir Allahu Akbar. Sunnah masih baca doa iftitah. Imamnya sudah ruku, sampean baru datang Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Alhamdulillah. Imamnya akhirnya iktidal, kamu belum baca Fatihah, belum apa, tidak nutut. Kalau sudah imam ruku, kamu takbir langsung ikut ruku. Ini namanya masbuk. Fatihah aja tidak nutut, yang wajib aja tidak nutut, ditanggung oleh imam. Kalau kamu tumakninah dalam ruku bersama imam, kamu nututi rakaat itu bersama imam. Paham dong? Atau imamnya sudah sujud, sampean takbir Allahu Akbar, baca iftitah enggak? Enggak usah, kamu harus langsung ikut tapi tidak dihitung rakaat karena nututnya di sujud. Yang dihitung rakaat kalau nututnya tumaknina bareng imam di ruku. Paham ini ya? Sudah lewat ya? Muhammad. Nomor 2, syaratnya iftitah disunahkan alla yashra'a fit ta'awud, belum baca ta'awud. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak lagi sunnah baca iftitah. Tidak sunnah lagi baca Allahu Akbar kabira. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin kalau sudah ta'awud. Paham tuh? Jadi syarat yang nomor 2 apa? Tidak boleh syuru' fit ta'awud. Tidak boleh baca ta'awud dulu. Kalau terlanjur baca ta'awud dulu, ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir Muhammad. 3, syaratnya sunnah iftitah alla yakhafa fawat ba'dil fatihah idza qara'ahu. Tidak ada kekhawatiran untuk ketinggalan bacaan sebagian dari Fatihah jika saya baca. Kamu makmum misalnya, Allahu Akbar, imamnya sudah kulhu, baca ini saya kalau baca iftitah dulu tidak nutut kulhu, pendek apa panjang? Pengalaman kamu ya. Kalau saya baca iftitah dulu Allahu Akbar kabira, imamnya sudah lam yalid wa lam yulad, tidak berarti tidak sunnah ta'awud, tidak sunnah langsung baca Fatihah. Jadi kalau ada kekhawatiran kira-kira tidak nutut, tidak lagi sunnah ya, kamu kira-kira sendiri. Kalau ingin sempurna sholatmu ya dari awal ikut sama imam, jangan telat. Kamu telat minta VIP. Muhammad. Nomor 4, sunnah baca iftitah alla takuna sholat janazah, bukan sholat nyolati mayit. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Abba mayitnya pok-capok cekeh. Tidak usah iftitah. Kalau langsung, ayo
Takbir berapa kali, berapa rakaat sholat jenazah? Hah? 4 rakaat. Segena kana. 4 kali takbir pertama baca apa? Fatihah. Takbir kedua Salat Ibrahimiyah. Takbir ketiga baca apa? Doa Allah maghfirlahu, mun laki, mun bini Allah maghfirlah, mun bencong Allah maghfirlah warhamhe. Bek mereng mun bencong ya. Allah maghfirlah warhamhe wa afihe wa fu'anhe. Ndak ya, ndak ngajarin gitu. Ndak ada bencong itu aslinya laki ya berarti Allah maghfirlahu. Kalau bencong itu aslinya perempuan berarti Allah maghfirlah. Ndak ada hehehe, ndak ada. Wassalamualaikum Muhammad. Kemudian setelah takbir nomor 4 apa? Doa. Kalau tidak baca apa-apa pun tidak apa-apa. Doa. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu waghfir lana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Udah kayak gitu. Tidak ada ta'awud, tidak ada iftitahnya. Jadi kalau sholat jenazah jangan baca Allahu Akbar kabiro. Ada orang tidak pernah sholat jenazah ngimami, ternyata Allahu Akbar takbir dia, kemudian Allahu Akbar ruku dia, terus itidal sholat 2 rakaat dia. Loh, sampai ini apa Ustaz? Kok baru sekarang saya ini ngelihat sholat jenazah ada ruku ada sujud? Aliran apa ini? Ustadznya ini nggak mau kalah, jaga nama baik. Saya lihat jenazah ini banyak dosanya, jadi perlu ditambahi ruku dan sujud. Ini namanya kardiman karbetibi namanya. Ini tidak mau disalah. Ya, ada aja jawaban untuk membela diri ya, karena banyak dosanya. Padahal abu nasir aja dosanya. Terakhir nomor 5 syaratnya doa iftitah sunnah. An la yakhafa khurujal waqt li'annahu yajib alaihi naidin al-istighal bil wajib faqat. Kalau waktunya masih cukup. Kalau kamu sholat duhur sudah tinggal 2 menit mau asar, kamu sibuk baca doa iftitah, ya hilang dak nutut. Yang kalau waktunya sudah mepet, sholatnya hanya baca yang wajib-wajib tok, tidak usah sunnah-sunnah ya. Wajib Fatihah tok, jangan dikorting kalau Fatihah. Kemudian langsung ruku seukuran subhanallah. Kalau waktunya mepet, tidak usah lagi baca itu. Kalau waktunya panjang, 5 syarat ini disunahkan baca doa iftitah kalau memenuhi syarat. Bacaan iftitahnya gimana Beb? Banyak riwayatnya, 1, 2, 3, 4. Ada 3 riwayat ya. Banyak. Paling pendeknya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Itu paling pendek. Ada lagi riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Banyak yang riwayat yang masyhur yang kita hafal itu. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal. Artinya apa? Ya Allah, saya hadapkan wajah saya kepada pencipta langit dan bumi lurus sebagai seorang muslim dan saya bukan orang musyrik. Kemudian kita ikrar, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Nusuki itu ibadahku, bukan Suzuki. Orang-orang buat mainan, inna sholati wa Suzuki wa Toyota nanti Pak. Jangan ya, wa nusuki, nusuk itu sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku. Ini ikrar, hidupku, dan mamati, matiku lillah, untuk Allah. Itu ikrar kita setiap sholat. Jangan khianat. Kamu janji bilang sholat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah. Jangan lagi dibuat yang la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Seperti itu aku diperintahkan dan aku adalah orang muslim. Ini riwayat Sahih Muslim.
Itu doa iftitah ya. Bisa didapat kalau sholatnya jadi makmum muwafiq, makmum yang ngikuti imam dari awal, waktunya panjang, belum baca ta'awud, tidak sholat jenazah, maka bacalah ini supaya lebih khusyuk untuk memperbaharui ikrar bahwa ibadah kita, sholat serta hidup dan mati kita hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah perbaiki ibadah kita makin hari makin baik, dan semoga kita dijadikan ahli sholat, keluarga kita dan keturunan kita. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga diterima sama Allah sekeluargaan jadi ahli sholat yang sesungguhnya mengalir cahaya dan keberkahan sholat itu di gerak-gerik kita sisa umur hidup kita, sehingga lebih terarah di bulan Rajab kita dapat kehusuan yang lebih dari sholat ini sebagai simbol Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.